Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa, khususnya yang mengambil mata kuliah analisis administrasi dan kebijakan lokal. Mengingat perkuliahan kita tidak bisa kita laksanakan secara directly atau secara langsung, maka kemudian melalui video ini saya ingin kemudian mendeskripsikan ya konsep-konsep dasar tentang analisis public administration dan public policy ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa di mata kuliah ini ada 3 variabel utama yang akan kemudian kita deskripsikan secara empiris, secara jelas dan secara holistik. Nah, 3 variabel yang dimaksud adalah yaitu analisis itu sendiri, yang kemudian yang kedua adalah tentang public administration, dan yang ketiga adalah tentang public policy atau kebijakan publik. Nah, sementara dari ketiga variabel tersebut ada 2 domain yang harus kemudian kita explore ya, untuk kemudian kita bisa memahami secara jelas antara teori dan prakteknya. 2 domain yang saya maksudkan adalah yang pertama domain analisis yang berbicara tentang praktek ataupun empiris ya. Namanya juga analisis. Definisi dari analisis itu adalah aktivitas menciptakan pengetahuan baru ya. Artinya bahwa kalau berbicara aktivitas, kita berbicara gerakan, kita berbicara praktek di situ. Sementara domain yang kedua adalah domain administrasi dan public policy. Domain tersebut akan berbicara tentang konseptual, berbicara tentang paradigma, berbicara tentang teori. Sehingga perpaduan dari 2 domain tersebut adalah teori dan praktek, analisis tentang administrasi dan kebijakan. Makanya sering saya sampaikan di beberapa pertemuan dan beberapa kelas ya, bahwa sebelum kita menganalisis suatu objek ya, apapun objek tersebut, maka hal yang paling mendasar yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah konsep dasarnya ya, terminologinya ataupun definisinya apa terhadap objek tersebut. Sebab kalau kemudian kita ingin menganalisis suatu objek tanpa ada pemahaman awal, tanpa kita memahami substansinya dari objek tersebut, maka sudah pasti analisis kita tuh menjadi sangat mentah gitu, tidak terarah dan sangat flat, datar. Berbeda ceritanya manakala ketika seorang analis, ketika kita menganalisis suatu objek tertentu, tapi kita sudah punya modal dasar, kita sudah memahami secara konsep, secara teoritis, atau secara substansi dari apa yang ingin kita analisis, maka sudah pasti hasil deskripsi yang akan kemudian kita narasikan itu akan sangat tajam dan sistematis. Itu bedanya. Makanya di dalam mata kuliah ini, sebelum saya kemudian memberikan beberapa contoh-contoh kasus terhadap isu-isu kontemporer yang ingin dianalisis, maka kemudian sejatinya saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang konsep-konsep dasar dari public administration dan public policy. Itu poinnya ya. Jadi ada 2 fase yang akan kita lewati dalam mata kuliah ini. Yang fase pertama adalah kita berbicara konsep dan teori, dan fase yang kedua kita berbicara praktis atau praktek secara langsung menganalisis terhadap isu-isu kontemporer yang terjadi di sekitar kita, baik isu lokal, isu global, isu nasional maupun isu-isu yang lainnya. Nah, yang pertama yang kemudian ingin saya jelaskan dalam konteks ini adalah tentang terminologi atau tentang konsep dasar dari public administration atau administrasi publik. Sebelum kita masuk kepada terminologinya, sebelum kita masuk kepada definisinya, saya ingin kemudian mengungkapkan sebuah fenomena yang dari fenomena tersebut kita akan memahami ya, secara jelas, secara sederhana apa sih definisi dari public administration. Seperti yang kita ketahui bahwa memang kalimat public administration itu memang absen dalam konstitusi kita ya. Jangankan di negara kita, di Amerika Serikat sekalipun yang merupakan empunya ya, tempat lahirnya
studi public administration ini dia absen kok di dalam konstitusinya, apalagi di Indonesia. Nah, apakah kemudian karena dia absen di dalam konstitusi, apakah selanjutnya dia tidak populer, tidak penting? Tentu tidak. Sebab berbicara public administration, berbicara administrasi negara atau administrasi publik itu ranahnya implementatif, ranah yang bersifat aktualisasi atau teknis. Konkretnya begini, ya, bahwa konstitusi kita itu berbicara tentang keputusan-keputusan strategis terhadap apa yang ingin diberikan kepada publik, kepada rakyat, ya, terhadap apa yang akan dilaksanakan kepada rakyat. Itu konstitusi kita. Nah, sementara public administration itu adalah implementasi dari keputusan-keputusan strategis yang ada dalam konstitusi itu sendiri. Nah, atau dengan bahasa yang paling sederhananya begini, bahwa di dalam konstitusi kita berbicara tentang tujuan-tujuan tentang bernegara. Jadi kan isi dari konstitusi itu kan keputusan strategis dan tujuan-tujuan dalam kita bernegara. Maka implementasi dari tujuan tersebut, cara mencapai tujuan tersebut, itulah public administration atau administrasi negara. Jadi, administrasi negara itu adalah ranah implementatif dari konseptualisasi yang ada dalam konstitusi. Kalau bahasa sederhananya bahwa seluruh rangkaian ataupun aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan itulah administrasi negara. Saya katakan tadi bahwa di dalam konstitusi kita tuh berbicara tentang keputusan-keputusan strategis. Nah, administrasi negara adalah implementasi dari keputusan-keputusan strategis tersebut. Siapa yang mengimplementasi? Maka yang mempunyai otoritas untuk mengimplementasi keputusan yang ada dalam konstitusi tentu adalah government atau pemerintah. Maka bisa kita sambung bahwa public administration secara sederhana bisa kita artikan atau secara mudah bisa kita artikan bahwa seluruh atau jelmaan atau serangkaian aktivitas pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu saja. Jadi kalau kita ingin menyederhanakan pola pikir kita, ingin kemudian mengatur dengan sistematis yang jelas ya, cara kita mendeskripsikan, cara kita menganalisis atau cara kita mengartikan suatu objek sosial, tidak usah terlalu tersandera oleh titik koma yang kemudian diungkapkan oleh para ahli. Karena harus kita akui bahwa definisi dalam ilmu sosial itu kan banyak menurut para ahli A, ahli B dan seterusnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya. Tidak usah terlalu menghafal mati tentang itu, tidak usah terlalu tersandera oleh pendapat-pendapat para ahli tentang titik komanya begini begitu. Cukup pahami substansinya, cukup pahami keywordnya, kata kuncinya apa, atau cukup pahami pemaknaan dasarnya apa. Itu saja. Kalian bisa mengimprovisasikan definisi tersebut, bisa mengelaborasikan definisi tersebut dengan bahasa kalian, dengan narasi-narasi kalian yang kalian inginkan, selagi ya substansinya dapat atau ada di situ, selagi kata kuncinya tidak hilang. Itu benar, tidak ada masalah. Jadi begitu cara kita mendefinisikan objek-objek sosial, ilmu-ilmu sosial, karena tidak ada satupun definisi yang memiliki narasi yang sama. Berbeda-beda tapi substansinya pasti sama. Tujuannya juga sama. Ya, cuman narasinya tentu berbeda karena memang berbeda sudut pandang, berbeda arahnya, berbeda cara melihatnya, tapi substansinya sama. Itu ilmu sosial. Makanya saya katakan dalam kita memahami atau mendefinisikan objek dalam ilmu sosial, tidak usah terlalu tersandera oleh titik koma menurut pendapat para ahli. Tapi pahami substansinya saja, pahami pemaknaan dasar, pahami kata kuncinya, lalu kalian elaborasi, kalian improvisasi dengan bahasa kalian sendiri, itu nggak masalah, pasti benar. Asal pemaknaan dasarnya itu tidak hilang, seperti yang saya sampaikan tadi. Misal, contoh konkretnya begini. Misalnya saya tuh orang tinggal di Kelurahan Semapuin, Sumbawa. Saya ingin mendefinisikan cara orang Semapuin pergi ke pasar Seketeng misalnya. Itu sederhananya ya. Maka saya akan mengatakan bahwa saya pergi ke pasar Seketeng dari rumah, kemudian Lawang Gali, belok kanan menuju SD 8, SD 10, belok kanan lagi Masjid Jami, lurus Blok M, nyampe pasar Seketeng. Maka orang Keratu akan mengatakan bahwa terminologi pergi ke pasar Seketeng menurut orang Keratu, dia akan mengatakan Keratu, Jembatan Barang-Bara, Lawang Gali dan seterusnya.
pun dengan orang Lempe akan mengatakan terminologi pergi ke pasar seketeng menurut orang Lempe adalah Lempe jalan lewat kantor bupati, depan kantor bupati, kemudian depan SMA SMAK Gregorius, kemudian SMP 1 dan seterusnya. Berbeda caranya, berbeda cara melihatnya, berbeda alurnya, tapi substansinya sama dan tujuannya sama. Dan tidak ada yang salah di situ. Itulah cara kita mendefinisikan ilmu sosial. Jadi tidak usah terlalu menghafal mati begini begitu, karena memang sangat dinamis. Yang penting substansi, paham substansinya, paham kata kuncinya apa, paham pemaknaannya apa, sehingga bisa kita elaborasi dengan bahasa kita. Contoh kecil ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa definisi public administration itu adalah, kalau kita mengacu kepada fenomena dalam konstitusi itu, bahwa seluruh serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentu dalam mencapai tujuan tersebut harus ada kerjasama, baik kerjasama antar lembaga pemerintah maupun kerjasama antar lembaga non pemerintah. Itu kan, misal kebijakan pemerintah dalam membuat jembatan, itu kan keputusan bupati, tanda tangan buat jembatan di Samapuin misalnya, seperti itu. Maka kemudian tidak mungkin bupati yang akan mengeksekusi langsung jembatan itu, pasti ada dinas tertentu, ada instansi yang bergerak di bidang itu, misalnya dinas pekerjaan umum. Kan itu namanya kerjasama atau kolaborasi ya, antar lembaga pemerintah. Bisa jadi ada konsultannya yang non government misalnya. Itu maksudnya administrasi. Jadi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukannya melalui kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Atau mari kita menelisik definisi yang cukup populer yang disampaikan oleh Chandra dan Plano gitu, yang mengatakan bahwa public administration atau administrasi publik itu adalah sebuah proses ya, di mana sumber daya dan personil publik dikoordinasikan dan diorganisir untuk memformulasikan, untuk mengimplementasikan dan memanage seluruh keputusan-keputusan yang ada dalam kebijakan publik. Perhatikan dari segi bahasa, tapi pemahamannya sama. Tadi definisinya adalah, menurut Chandra dan Plano itu mengatakan bahwa sebuah proses di mana sumber daya dan personel publik. Nah, pertanyaannya siapa sih sumber daya dan personel publik ini? Ya pemerintah, personel publik. Untuk mengimplementasikan, ya, yang dikoordinasikan, yang diorganisir untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan yang ada dalam kebijakan publik. Keputusan yang ada dalam kebijakan publik itu yang disebut dengan konseptualisasi dalam konstitusi tadi yang saya katakan. Berbeda bahasa, tapi substansinya sama. Makanya saya katakan tidak usah terlalu tersandera oleh definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Yang penting paham keywordnya saja. Kalian mengelaborasi, berimprovisasi dengan bahasa kalian sendiri. Yang penting poinnya dapat, tidak masalah. Itu poinnya ya. Itu cara kita mendefinisikan suatu ilmu sosial, objek-objek ilmu sosial, supaya lebih mudah dan lebih sederhana dalam kita memahami sesuatu. Nah, kenapa itu penting untuk kita memahami hal-hal yang sederhana seperti itu? Karena dalam analisis itu, kalau kalian tidak paham dasarnya saja, otomatis analisis ke belakangnya itu pasti salah. Makanya penting kita dalam ilmu sosial mengkaji suatu objek itu. Langkah pertama adalah kita pahami dulu definisinya apa. Supaya analisis kita ini sangat sistematis. Meskipun kemudian di belakangnya kita tidak paham apa yang terjadi ke belakangnya, paling tidak ketika kita paham definisi awalnya, pemahaman awalnya, itu bisa kita kembangkan, yang kita sesuaikan dengan kondisi saat itu, yang kita sesuaikan dengan faktor-faktor yang terjadi saat itu bisa kita kaitkan, akan nyambung nantinya, karena kita sudah memahami dasarnya. Kalau kita tidak memahami dasarnya, salah di awal, otomatis yang di belakangnya ini itu akan ngawur lagi ceritanya. Nah, itu sederhananya dalam kita memahami sesuatu. Makanya penting sebelum kita menganalisis suatu objek, karena memang ini mata kuliah analisis, kita pahami dulu konseptualisasinya, dasar pemikirannya apa, teorinya apa, paradigmanya apa. Baru kemudian kita layak untuk menganalisis suatu objek tertentu. Nah, dalam hal ini saya ingin bercerita sedikit tentang posisi public administration di dalam fenomena sejarah dan dunia ini. Jadi dulu ya,
kita ingin menguji di mana sih posisi administrasi negara dalam fenomena bernegara di dunia saat itu. Ya. Dulu sebelum revolusi industri terjadi, ya, ada istilahnya era feodalistik. Ya. Jadi era feodalistik itu era yang di mana para pekerja itu disebut babu, ya. Itu bahasanya babu. Jadi kalau kita mendengar konotasi babu itu pasti negatif sekali. Masih bagus bahasa buruh, pembantu dan seterusnya. Tapi kalau babu, terminologinya itu sangat kurang etis ya, kalau kita dengar saat ini. Nah, zaman feodalistik semua buruh itu disebut babu. Atau supaya mudah kita menjelaskan tentang zaman feodalistik itu, mungkin kalian ingat bagaimana fenomena PLM Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya. Ya, apa hubungannya administrasi negara dengan Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi? Begini ceritanya, ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana cantik belianya Siti Nurbaya ini kemudian dinikahi oleh seorang kakek yang sudah tua renta, tapi karena dia kaya, pemilik tanah, tuan tanah, juragan tanah pada saat itu, yang menganggap seluruh karyawan-karyawannya, para pekerja itu sebagai babu, ya. Sehingga kemudian suatu saat orang tuanya Siti Nurbaya ini tidak mampu membayar hutang terhadap Datuk Maringgi, maka kemudian kompensasinya atau barternya adalah lunas hutangnya asal anakmu itu mau saya nikahi, gitu. Cara paksa, bahasanya secara paksa. Begitulah cara kerja feodalistik pada saat itu. Dia tuh bebas melakukan apa saja karena dia punya uang, dan dia bebas menzolimi orang lain, memaksakan kehendak pada orang lain. Itu feodalistik pada saat itu. Tapi nggak punya pilihan, karena itulah sistem yang terjadi pada saat itu. Itulah fenomena yang terjadi pada saat itu. Atau bahasa sederhananya begini, feodalistik itu begini. Misalnya saya punya air di depan meja saya. Kemudian saya panggil orang, tolong ambil air ini, kasih ke saya. Ya. Padahal air itu kalau saya ambil sendiri bisa, dan dekat, tinggal saya ambil saja. Tapi karena saking feodalnya saya menyuruh orang lain untuk mengambil air minum tersebut untuk dikasih ke saya. Itulah feodalistik, itulah kira-kira yang terjadi pada saat itu. Tuan tanah, juragan yang memegang yang memiliki kekayaan itu bebas melakukan apa saja pada saat itu. Namun karena perkembangan dunia di belahan dunia saat itu, yang para pengusaha-pengusaha itu kemudian mulai menerapkan sistem menggunakan mesin dalam usahanya, dalam industrialisasinya, sehingga muncullah secara masif menggunakan mesin dalam memperkuat perekonomian pada saat itu, dalam memperkuat produksi barang pada saat itu, sehingga lambat laun, ya, sistem feodalistik itu hilang karena dominannya revolusi industri yang lumayan pada saat itu ekonomi cukup baik, yang secara tersendiri, secara alami terhapusnya sistem feodalistik. Namun jangan bangga dulu bahwa sistem yang dianut dengan revolusi industri pada saat itu hanya bertahan sebentar dalam hal kemudian peningkatan ekonomi dunia pada saat itu. Sebab begini, pada saat industri-industri di belahan dunia pada saat itu kemudian mulai menggunakan mesin-mesin dalam memproduksi barang, maka otomatis tangan-tangan manusia sudah tidak dipakai lagi. Para buruh hampir 99% itu di PHK. Kenapa di PHK? Karena memang tangannya sudah tidak dianggap berguna lagi karena sudah menggunakan mesin, sehingga hanya orang-orang tertentu yang tersisa yang bisa mengoperasionalkan mesin itu pada saat itu. Sehingga dengan di PHK-nya orang-orang ini, jutaan manusia di belahan dunia di PHK, dipecat lah, bahasa kasarnya seperti itu. Maka kemudian masyarakat ini menjadi tidak punya pekerjaan. Karena sebagian masyarakat buruh pada saat itu tidak punya pekerjaan, maka otomatis orang ini menjadi pengangguran. Kan begitu. Karena pengangguran, otomatis daya belinya menurun, maka miskinlah orang-orang ini secara masif, secara bersamaan. Maka pada saat itu, ya, coba logikanya begini. Pada saat itu rakyat mengalami kemiskinan yang begitu masif, sementara barang itu diproduksi secara massal dan banyak, maka sinkronisasinya nggak nyambung. Ya, barangnya diproduksi secara banyak, tapi nggak ada yang beli. Nah, kenapa nggak ada yang beli? Ya karena memang masyarakatnya sudah miskin, yang dimiskinkan oleh sistem revolusi industri itu sendiri gitu. Sehingga tidak nyambung sinkronisasinya. Nah, karena begitu banyak orang yang miskin pada saat itu, maka muncullah tokoh-tokoh kelas menengah, golongan kelas menengah
untuk melawan sistem-sistem yang dianggap borjuis dan kapitalisme pada saat itu. Siapa kalangan tokoh menengah itu? Golongan menengah itu yaitu Karl Marx, yang kemudian para pengikutnya disebut Marxisme. Nah, inilah cikal bakal lahirnya revolusi Perancis. Ada peperangan antara kaum borjuis dengan kaum sosialis pada saat itu. Munculnya kaum sosialis pada saat itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, tadi terjadi ekonomi gagal. Kenapa? Karena begitu banyak produksi barang yang dihasilkan oleh mesin-mesin, tapi nggak laku, nggak terjual. Ya. Sehingga pemasukan para pengusaha pada saat itu tidak ada sama sekali. Terjadilah ekonomi yang gagal pada saat itu, atau resesi ekonomi global pada saat itu. Kegagalan ekonomi. Mau minta tolong ke siapa lagi? Ya. Maka kemudian Keynes mengatakan dalam bukunya mengatakan bahwa dalam kondisi apapun, intervensi pemerintah melalui kebijakannya itu harus ada. Nah, pemikiran Keynes ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx pada saat itu, bahwa dalam sistem ekonomi harus ada intervensi pemerintah. Tidak boleh kemudian sepenuhnya diserahkan ke swasta. Harus ada intervensi pemerintah. Nah, intervensi pemerintah dalam gagalnya ekonomi itulah cikal bakal lahirnya teori ekonomi makro. Tadi kan implementasinya karena swasta yang memegang kendali penuh ya dalam kemudian menjalankan roda ekonomi tanpa intervensi pemerintah, itu namanya teori ekonomi mikro. Tapi itu terjadi kegagalan. Maka pemerintah berhak ikut campur untuk mengintervensi ini supaya kemudian tidak terjadi resesi ekonomi, agar tidak terjadi kemiskinan yang masif yang luar biasa pada saat itu. Nah, maka di manakah posisi public administration pada saat itu? Nah, sesuai dengan definisi yang saya sampaikan tadi bahwa public administration adalah atau administrasi negara adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka ketika pemerintah mengintervensi kebijakan ekonomi pada saat itu untuk menyelamatkan ekonomi yang yang mengalami resesi global yang sangat luar biasa akibat revolusi industri, itulah letak administrasi negara. Nah, itulah letak administrasi publik. Jadi kalau kemudian ekonomi berjalan gagal tanpa intervensi pemerintah, itu berarti bahwa tidak ada ranah public administration. Tapi ketika kemudian pemerintah ikut campur dalam menyelamatkan ekonomi pada saat itu namanya public administration kalau kita kaitkan dengan terminologinya. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, dan mudah-mudahan kita sambung di part 2 atau video yang keduanya dalam menyambung tentang pergeseran paradigma, tentang posisi administrasi negara dalam pemerintahan itu seperti apa. Apa hubungan public administration dengan birokrasi? Apa hubungannya birokrasi dengan kebijakan publik? Apa hubungannya administrasi dengan kebijakan publik dan lain sebagainya? Di part kedua, di video kedua kita akan bahas secara komprehensif tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.